Karena kalau survei karakter sifatnya hanya memotret. Jadi pasti semua peserta bisa menjawab kalau survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, kalau survei lingkungan belajar ini kita akan memotret faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap capaian siswa di sekolah. Jadi kami akan memotret inputnya, prosesnya maupun outputnya. Nah, kira-kira itu teman-teman beberapa istilah ya supaya kita tidak bingung. Ada UBKD, ada asesmen nasional, ada juga AKM. Nah, hari ini kita akan fokus kepada hal-hal yang sifatnya teknis ya teman-teman. Sifatnya teknis tentang bagaimana ujian ini bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah dengan menggunakan aplikasi UBKD tadi. Nah, oleh karena itu untuk bisa memahami aplikasi dan juga nanti penyelenggaraan simulasinya seperti apa, setelah ini barangkali teman-teman mohon disimak penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Mas Daru atau Pak Handaru. Oleh karena itu, pada Pak Handaru langsung saja saya persilahkan Mas untuk menyampaikan penjelasan teknis pada hari ini. Baik. Tes. Ya, baik, terima kasih Pak Evi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu semua. Walaupun posisinya di tempat masing-masing ya. Kita masih masih dalam kondisi pandemi, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kehariban Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, teman-teman tim teknis ya, dari 34 provinsi, tim teknis dari 514 kabupaten kota yang sudah meluangkan waktu untuk simulasi skala besar ya, yang sudah kita rencanakan sejak bulan Juli kalau tidak salah. Kita sudah rencanakan mau ada SSB, dan sekarang adalah SSB yang tahap 2. Berbeda dengan tahap pertama. Kalau tahap pertama kemarin kita itu model penilaiannya itu adalah menggunakan CBT, menggunakan computer based test. Untuk SSB kita yang kedua ini kita menggunakan model penilaiannya adalah MSAT, yaitu multi-stage adaptive testing. Di sini juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir teman-teman dari Pusdatin ya, yang selalu menemani kita, selalu bersama dengan kita gitu ya. Karena terus terang kalau bicara infrastruktur, yang mendukung infrastruktur termasuk juga di dalamnya ada jaringan, bandwidth dan lain sebagainya, pusat itu didukung penuh oleh teman-teman dari Pusdatin. Sehingga mereka akan selalu terlibat oleh kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengalami kendala dan punya masalah di sekolah ataupun di daerah masing-masing itu tentang jaringan, itu bisa sharing ke kami tentang jaringan yang ada di lapangan. Karena kita tahu ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa kita untuk moda pelaksanaan asesmen nasional yang rencananya akan kita laksanakan di bulan Maret, mulai bulan Maret, April, dan nanti bulan Agustus untuk SD, mungkin nanti ada perubahan sedikit ya, karena kelihatannya paket itu agak sedikit mundur waktunya, khusus paket ya, ada paket C, paket A, dan paket B. Tapi khusus untuk SMA, SMK, SMA, dan SMP, waktunya sementara ini tidak ada perubahan. Jadi masih mengikuti waktu yang sudah kita rencanakan, yaitu di bulan Maret dan April sebelum puasa. Jadi kita puasanya dari kalender yang ada
itu di tanggal 14 dari informasi kalender yang ada itu di tanggal 14 April, 14 April, sehingga pelaksanaan asesmen nasional kemungkinan dilaksanakan di awal Maret dan diakhiri di pertengahan April karena mengingat puasa. Karena waktunya sudah sangat sempit ya, karena waktunya sudah sangat apalah kita hitung sekitar tinggal paling efektif itu sekitar 3 bulan ya. Paling efektif 2 sampai 3 bulan. Sehingga kita langkah kita ini langkah penentuan gitu ya. Langkah penentuan. Artinya penentuan di sini karena ini penentuan maka kami butuh dengan sangat bantuan dari teman-teman tim teknis untuk sama-sama kita semakin fokus, semakin bekerja sama. Kita saling-saling bekerja sama untuk membantu khususnya mensukseskan asesmen nasional nanti di tahun 2021. Iya, kaitannya dengan SSB kita besok ya pelaksanaannya, insya Allah hari ini kita lebih ke rapat koordinasi ya, karena kalau rapat koordinasinya itu dan sekaligus simulasinya itu dijadikan satu, ini khawatir seperti yang pernah kita alami SSK maupun SSB sebelumnya. Karena biasanya rapat koordinasi itu bisa selesainya itu sebelum jam 12, artinya sebelum break siang. Nanti baru tesnya sore. Nah, kalau siang gitu ya. Nah, biasanya di daerah timur, Indonesia Timur itu kalau di sini masih siang tapi di sana sudah menjelang sore. Kalau di sininya udah jam 2, di sana udah jam 4 gitu. Artinya makanya kita mengatur 2 hari untuk supaya hari pertama itu adalah koordinasi dan hari keduanya itu adalah tesnya. Jadi mudah-mudahan besok kita jam 9 kita ada sedikit briefing paling sekitar setengah jam paling lama, baru kita setengah 10 waktu Indonesia Barat kita bisa mulai bersama-sama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita berharap sih kalau semua peserta ikut semua, artinya semua peserta bisa bergabung gitu ya. Kalau dari tim 11 gitu ya, tim 11, tim teknis dari tim 11-nya itu kali 514, dikali 20 peserta, kalau semuanya bisa mengikutkan 20 peserta, itu kurang lebih jumlah pesertanya hampir sekitar 100-an ribu. Nah, sengaja memang kita harapkan sebagai pengukuran di sisi kami ya, terutama di sisi infrastruktur. Termasuk infrastruktur, termasuk aplikasi, termasuk juga bandwidth atau jaringan yang ada di di kita, di sisi pusat. Itu ya. Karena kalau bicara tentang tes ya atau simulasi yang skala besar ataupun simulasi skala kecil, ketiga hal tersebut kita butuhkan. Itu tadi kaitannya dengan aplikasi, kedua itu kaitannya dengan infrastruktur, dan yang ketiga tentang jaringan atau bandwidth. Nah, kalau bicara aplikasi, mungkin kita bisa mengukurnya tanpa pakai simulasi seperti ini ya, seperti hari ini dan besok. Kita bisa menggunakan kalau aplikasi itu dengan stress test. Cukup dengan stress test atau load test atau sejenisnya. Kita bisa optimalisasi aplikasi kita dengan cara-cara seperti itu. Namun kalau udah bicara kita infrastruktur, nah itu tidak bisa kita hanya berpikir stress test. Stress test mungkin hanya sebagian kecil dari keberhasilan kita mengukur atau bisa menghitung infrastruktur yang akan kita pakai untuk asesmen nasional yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2021. Stress test bisa kita lakukan, tapi itu sangat tidak hasilnya itu menjadi bias kalau seandainya kita 100% percaya dengan hasil stress test. Jadi makanya dengan kesempatan kita kali ini harapannya besok bisa ikut semua ya, 100.000 peserta kita bisa bersama-sama untuk mengukur kemampuan infrastruktur kita. Memang awal dulu pertama kali kita SSB yang sekitar di bulan
Juli atau Agustus saya lupa, sekitar bulan Agustus kalau tidak salah, itu aplikasi infrastruktur kita teruji di situ. Artinya sangat diuji di situ dan memang kewalahan. Jadi ada kenaikan di sisi resource sehingga di situ kita baru bisa sehatnya itu di sore hari. Itu juga kalau misalnya teman-teman ingat ya, kita baru pas dimulai sekitar pukul 11 semua down, baru siangnya jam-jam pukul 2 itu baru bisa login. Nah itu makanya mudah-mudahan infrastruktur kita belajar dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan bisa lebih baik ya dari SSB yang sebelumnya. Nah yang ketiga itu kaitannya dengan jaringan, ya kaitannya dengan bandwidth. Ketiga hal ini nih saling terkait ya Bapak Ibu sekalian. Aplikasi bagus, tapi kalau infrastruktur tidak didukung oleh infrastruktur, aplikasinya nggak akan jalan. Sebagus-bagusnya aplikasi kalau infrastruktur nggak didukung juga nggak jalan. Kalau infrastrukturnya bagus, aplikasinya juga teruji, tapi bandwidth-nya itu juga tidak teruji, itu juga tidak akan menjadi jalan aplikasinya. Nah makanya bandwidth ini juga bagian dari kita mengukur juga kemampuan bandwidth kita. Taruh dari hasil perhitungan kasar kita, apabila concurrent-nya itu sekitar 100.000 peserta, ya, ini hasil hitungan kasar ya, dengan data yang kita gunakan adalah data soal ekstrim ya, data soal ekstrim yang satu soalnya itu, satu pesertanya itu sekitar 1,5 mega gitu ya, per user itu kita hitung-hitung sekitar bandwidth yang harus dibutuhkan sekitar 40 giga ya, sekitar 4, ini hitungan kasar kami 40 giga. Ya ini baru dikatakan bandwidthnya itu bisa menghandle 100.000 concurrent. Nah ini baru hitungan kasar kita. Nah kita sekarang baru mau menguji nih, apakah hitungan kasar kita itu dibandingkan nanti dengan empirik. Empirik itu adalah simulasinya, itu bisa sesuai atau tidak gitu ya. Ini yang mau kita buktikan gitu ya. Jadi ketiga hal ini sangat, kalau kita udah bicara daring, apapun ya, assessment, soalnya tadi Pak Evi nyinggung-nyinggung UBKD gitu ya. Sebenarnya bahasa UBKD ini sangat dikritisi gitu ya oleh teman-teman dari LSM atau apa gitu ya, untuk diganti menjadi tidak ujian. Jadi namanya tadinya kita juga sebenarnya maunya assessment ABKD, tapi kok kayaknya ABK itu kayak anak buah kapal atau anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kayaknya kurang pas gitu ya. Kita juga belum tahu apakah mau berubah menjadi ABKD atau tidak. Jadi maunya tidak ujian Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ujian itu pasti ada lulus atau tidak lulus gitu. Sementara kalau assessment kan hasil akhirnya atau outputnya itu adalah berupa tidak harus lulus atau tidak lulus gitu ya. Jadi bagaimana harus dirubah cara belajarnya, pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi makanya kata-kata UBKD itu menjadi dikritisi oleh teman-teman gitu ya, untuk supaya jangan menggunakan kata-kata ujian seperti itu. Tapi terlepas dari itu, jadi kalau udah bicara tentang assessment ABKD atau UBKD yang daring, maka ketiga ini sangat dibutuhkan gitu ya, sangat dibutuhkan. Kita selalu concern ketiga hal ini, ketiga hal tadi ya. Yang pertama aplikasi, yang kedua itu adalah infrastruktur. Kita menggunakan teknologinya itu sekarang itu menggunakan teknologi yang mungkin mirip dengan semi online yang kita pakai kemarin, cuman agak sedikit berbeda. Kita bedakan dikit, kita ubah sedikit gitu ya. Juga masalah jaringan, masalah bandwidth. Nah kalau udah bicara bandwidth ini, ya berarti kita harus berpikirnya itu banyak hal ini. Ketika bandwidthnya itu kita bisa nyewa tinggi, besar, tapi kalau infrastrukturnya juga tidak didukung oleh infrastruktur
peripheral yang lainnya itu bisa sesuai, katakanlah misalnya kita nyewa 40 gig, tapi router dan firewall yang ada yang kita punya itu katakanlah throughputnya paling hanya 10 gig. Nah ini kan juga tetap nggak akan pernah bisa maksimal ya, seperti itu. Jadi hal-hal ini yang menjadi sesuatu yang sangat harus apa ya, saling tergantung, terkait. Maka dari itu kesempatan kita SSB ya, yang pelaksanaannya besok ya, insya Allah kita akan salah satunya adalah mengukur kemampuan dari sisi kami juga. Itu yang pertama. Nah sebenarnya tujuan kedua tadinya kalau tidak pandemi, pengennya juga teman-teman guru atau proktor atau calon proktor itu bisa tesnya dari sekolah masing-masing gitu ya. Tadinya kita berpikirnya seperti itu. Namun karena kondisi pandemi, kami tidak mengharuskan teman-teman termasuk guru proktor yang akan tes besok atau jadi peserta besok itu tidak kami haruskan tesnya itu dari sekolah gitu ya. Jadi bisa dari rumah masing-masing atau dari tempat mungkin kalau dari rumah tidak ada internet mungkin dari tempat yang ada jaringan internetnya. Sebenarnya kalau bisa di sekolah masing-masing, kita bisa jadi tahu gitu ya, kita bisa memetakan sekolah mana atau daerah mana yang masih sedikit apa namanya itu sedikit jaringannya, apa namanya bandwidthnya, atau mungkin di sana bagus bandwidthnya tapi akses ke kitanya agak sedikit lambat seperti itu. Nah ini bisa kita ukur gitu. Namun ini kondisi pandemi ini sangat sulit. Nah, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekitar tanggal 16 dan seterusnya sampai bulan Desember pekan pertama ya, kita ada SSB untuk siswa. Memang awalnya itu SSB ini seperti kita kalau UNBK ya, kalau bapak ibu ingat gitu ya. Kita ini kan kalau udah UNBK itu sekitar di bulan-bulan November atau Desember itu kan kita mulai ada namanya simulasi ya. Simulasi 1. Nanti di bulan Februari ada simulasi 2 gitu ya. Nanti bulan Maret ada gladi bersih. Ya kalau UNBK seperti itu. Nah harapannya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi SSB simulasi skala besar di bulan November tanggal 16 besok itu seperti simulasi 1. Namun sekali lagi ini karena kondisinya pandemi yang tidak bisa dilaksanakan harus dari sekolah, maka ini ya nanti ketika SSB berlangsung untuk siswa, pelaksanaannya ya kami tidak mengharuskan dari sekolah, ya dari rumah masing-masing. Kalaupun nanti udah PTM, udah tatap muka, itu mungkin bisa dilaksanakan dari sekolah. Dan sekolah bisa mengukur kemampuan jaringan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, berbeda dengan ujian nasional ya, antara ujian UN dengan AN, berbedanya kalau ujian nasional kan setiap sekolah harus berhitung satu komputer itu untuk 3 peserta gitu ya, maksimal ada untuk 3 peserta gitu ya. Jadi untuk satu komputer itu untuk 3 peserta, itu kalau ujian nasional. Nah, berbeda dengan ujian nasional, kalau asesmen nasional tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Asesmen nasional itu satu hari itu ada 3 sesi, ya. Pesertanya adalah maksimal adalah 45 peserta, ya, untuk jenjang SD. Ya, tes, sorry ada kesalahan teknis. Ya, kita lanjut ya. Kalau asesmen nasional untuk jenjang SMP, SMA, SMK, termasuk sederajat ya, termasuk madrasah dan sekolah-sekolah lain, SLB dan lain sebagainya, itu satu sekolah maksimal adalah sampelnya adalah 45 untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Nah, kalau untuk yang SD sederajat itu adalah 30.
Artinya kalau satu hari itu ada 3 sesi, satu hari ada 3 sesi, maka 45 dibagi 3 itu adalah 15 peserta. Artinya setiap peserta ya, setiap sekolah itu menyediakannya itu ya maksimal 15 komputer cukup gitu ya. Cukup 15 komputer saja sudah cukup gitu ya. Berbeda kalau ujian nasional. Kalau ujian nasional kita harus menghitung ada 1.000 peserta ya, 1.000 dibagi 3 karena hanya 3 sesi ya. Berarti harus menyediakan sekitar 340 sampai 350 komputer. Kalau ada 1.000 peserta. Nah, kalau asesmen nasional tidak, mau jumlah pesertanya itu di sekolah itu ada siswanya ada 1.000 atau mungkin ada 500 atau ada 700, tetap akan kita samplingnya adalah semua sama 45 peserta. Nah, gimana kalau pesertanya cuma ada 20? Ya sudah 20-20-nya akan kita pakai sebagai peserta sampel. Seperti itu. Termasuk yang SD. SD sama, tapi kalau SD diambilnya hanya 30 peserta. Jadi hanya 30 peserta. Siapa yang mengambil, siapa yang menyampling itu adalah pusat. Kami yang menyampling. Jadi nanti sekolah tinggal menunggu saja siapa peserta yang akan nanti dilibatkan atau diikutkan untuk asesmen nasional di bulan Maret dan April. Tinggal menunggu saja dari kami. Jadi bukan pilihan dari sekolah atau kepala sekolah atau dari dinas, bukan. Tapi dari kami. Nanti kami akan menginformasikan bahwa anak-anaknya atau pesertanya adalah 45 orang adalah ini nama-namanya. Seperti itu. Jadi kami yang melakukan sampling untuk sekolah-sekolah. Seluruh satuan pendidikan, iya, seluruh satuan pendidikan. Jadi seluruh sekolah harus mengikuti asesmen nasional, ya. Seluruh sekolah harus mengikuti asesmen nasional. Siswanya sampel, sekali lagi siswanya sampel. Nah, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, ini kita lagi coba, kita sekarang ini lagi membuat atau menyusun pos ya. Masih kita susun pos dan sekaligus juknisnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja bagaimana secara teknis nanti di situ akan dituangkan dalam juknis. Bagaimana prosedurnya di situ juga dituangkan dalam pos. Apakah ada proktor? Iya, pasti kalau proktor masih ada. Teknisi? Iya, teknisi masih ada. Apakah ada pengawas? Iya, pengawas masih ada. Apakah pengawas silang? Iya, pengawas tetap silang. Jadi walaupun siswanya adalah sampling atau dikatakan sudah tidak sudah tidak high stake ya, atau katakanlah low stake gitu ya, tetap integritas tes itu menjadi yang utama. Jadi tetap pengawasnya itu kemungkinan pengawas silang, tetap ada pengawas silang. Jadi ada pengawasan dari guru-guru sekolah lain seperti itu. Jadi tidak bisa sekolah menyelenggarakan pelaksanaan sendiri, diawasi sendiri, itu tidak bisa. Tetap ada pengawas silang dari sekolah lain. Itu catatan dari saya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, sekolah-sekolah cukup menyediakan maksimal ya 15 plus cadangan ya. 15 per cadangan. Paling yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah untuk asesmen nasional adalah bandwidth. Hasil hitungan kami yang moderate ya. Moderate itu kalau tadi ekstrim, sekarang kita di bawahnya itu moderate. Soal-soalnya itu ya ada gambar, tetap ada gambar, tapi tidak soal-soal yang cukup berat ya. Itu sekolah untuk 15 peserta itu wajib menyediakan bandwidth-nya sekitar 12 Mbps ya. Sekolah harus menyediakan bandwidth 12 Mbps dan dedicated ya, dedicated. Makanya dari sekarang tolong Bapak Ibu sebagai tim teknis tolong dipetakan sekolah-sekolah mana nih yang belum mendapatkan internet yang sesuai bandwidth-nya. Dilaporkan ke kami, dilaporkan ke dinas masing-masing, nanti mungkin dinas masing-masing akan berkoordinasi dengan direktorat terkait. Mungkin nanti direktorat akan menghubungi teman-teman dari Pusdatin. Mungkin nanti Pusdatin akan coba berkolaborasi lagi dengan Kominfo, karena di Kominfo itu ada ada jalur nyebutnya itu ya, fasilitas ya, ada jalur fasilitas untuk namanya bakti ya, kalau dulu namanya USO
ya. Jadi nanti kita akan dibantu oleh Kominfo untuk pemenuhan kebutuhan internet di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi tolong, makanya dari sekarang mulailah Bapak Ibu melakukan pemetaan nih teman-teman tim teknis nih. Ya, tadi kan sudah kita informasikan bahwa komputer cukup dibutuhkan minimal 15 ya, minimal 15 untuk SMA SMK SMA. Kalau SD cukup 10. Kenapa? Karena sampelnya adalah 30. Itu. Tapi bandwidth-nya ya karena 15 maka dibutuhkan adalah 12 Mbps. Ya, bandwidth-nya 12 Mbps dedicated. Kalau SD berapa butuhnya bandwidth? Ya kurang dari 12 gitu ya. Ya tinggal dihitung aja itu kelipatan kok itu tinggal dihitung berapa. Jadi itu kalau merasa bahwa ada sekolah atau ada di daerah Bapak Ibu, kayaknya sekarang tim teknis kan tugasnya yang kemarin saya sampaikan ya. Salah satunya adalah menjembatani sekolah-sekolah sekitar ya, bagi sekolah-sekolah sekitar yang memang kekurangan dari sisi infrastruktur termasuk juga bandwidth atau jaringan. Tolong segera diinformasikan biar nanti ada langkah-langkah dari baik dari dinas ataupun dari pusat. Yang pertama mungkin langkahnya bisa sharing teknologi, misalnya menumpang dan lain sebagainya. Atau tadi itu ada fasilitas dari Kominfo yang berupa bakti ataupun kalau dulu namanya USO ya. Nah, makanya kami butuh sesegera mungkin Bapak Ibu melaporkan ke dinas terkait ya. Kalau SMP, SMA, SMP, SD-nya itu ke kabupaten kota, dinas kabupaten kota. Kalau yang SMA, SMK-nya itu ke provinsi. Nah, yang madrasah sesegera mungkin bisa ke kantor Kemenak di kabupaten kotanya atau di Kanwil agar supaya sampai ke pusat seperti apa. Nanti mungkin kita di sini bisa petakan sesegera mungkin untuk supaya apakah sekolah itu dari data pasial kita yang ada kita bisa lakukan eksekusinya mungkin menumpang atau mungkin dipinjamkan atau lain sebagainya. Jadi itu nantinya makanya sesegera mungkin teman-teman membantu kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kaitannya dengan untuk tes SSB besok. Nanti hari ini akan ada penjelasan lebih lanjut untuk teknisnya seperti apa dibantu nanti oleh Mas Anas atau Mas Fijar. Sedikit saya ingin menjelaskan dulu mekanisme dari MSAT ya, MSAT Multi-Stage Adaptive Testing ya, Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi ujian nasional dan asesmen nasional ini model penilaiannya berbeda ya. Kalau ujian nasional itu sebenarnya ujian kertas, seperti Bapak Ibu ujian kertas, cuman dia dikomputerkan. Gitu ya. Ujian kertas cuma dikomputerkan. Dengan kelebihan dan kekurangan pasti ada. Nah, kalau asesmen nasional ini tidak bisa dikatakan ujian kertas di MSAT-kan gitu ya. Agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena MSAT atau singkatannya adalah Multi-Stage Adaptive Testing adalah dia tes adaptif. Nama lainnya dari tes adaptif. Jadi tes adaptif itu adalah soal-soal nanti yang diberikan kepada siswa gitu ya. Soal-soalnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan atau tingkat kemampuan yang dimiliki oleh si anak tersebut gitu ya, termasuk peserta lah, kita di sini peserta. Nah, jadi soal-soal ini kalau UN itu kan jelas soal 1 sampai soal 40 itu sudah ada. Peserta bisa melihat langsung dari nomor 1 sampai nomor 40. Bolak-balik dia bisa. Sejauh waktunya masih ada. Misalnya katakanlah waktunya 120 menit. Nah, khusus untuk asesmen nasional, terutama yang tadi juga Pak Evi bilang ada 3 kategori penilaian, yaitu ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing adanya di AKM. Jadi adanya di AKM. Sementara survei karakter, survei lingkungan belajar ini tidak pakai model penilaian MSAT. Ya. Jadi hanya
AKM atau Assessment Kompetensi Minimum yang menggunakan model penilaiannya adalah MSAT. Dalam AKM ada dua, yaitu literasi, kemampuan literasi, dan kemampuan numerasi. Nah, keduanya ini menggunakan model penilaian adalah MSAT. Keduanya menggunakan model penilaian MSAT. Sementara kalau survei, sekali lagi survei tidak ya. Kalau survei seperti UNBK aja, seperti CBT biasa. Jadi siswa udah dikasih soal, dikasih survei, dikasih apa ya, semacam pertanyaan-pertanyaan yang sudah utuh. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor, katakanlah ya, sampai nomor, saya juga kurang tahu ya, tepatnya berapa, 25 soal katakanlah. 25 soal ketika selesai, ya sudah, selesai. Nah, kalau yang MSAT atau yang literasi, numerasi, nanti juga Bapak Ibu besok juga mendapatkan ya. Tapi khusus untuk besok Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dihadapkan soal-soal yang hanya satu jenis asesmennya, yaitu bisa dapat literasi atau hanya dapat numerasi saja. Beda kalau nanti siswa yang tadi saya sebutin di tanggal 16 November, ya SSB siswa, itu siswa akan kita berikan nanti soal-soal literasi dan soal-soal numerasinya juga. Seperti itu. Ya, soal-soal AKM, literasi dan numerasi. Tapi kalau untuk besok SSB, ya kemungkinan Bapak Ibu ada yang mendapatkan pesertanya ya, ada yang mendapatkan literasinya atau mendapatkan numerasinya karena cuma sekali tes besok. Ya. Nah, kaitannya dengan multi-stage adaptive testing, soalnya atau item yang diberikan kepada peserta itu disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Nah, karena namanya adalah multi-stage, ya, multi-stage artinya multi itu kan banyak ya. Stage itu penampilan gitu ya, apa namanya, kalau itu tahapan ataupun ya kita sebutnya tahapan lah, ada tahapannya. Jadi ada banyak tahapan. Tapi kita tidak mungkin kalau banyak tahapan berarti kan waktunya nanti semakin lama. Jadi makanya waktunya kita sesuaikan, yaitu waktunya itu sekitar 90 menit ya. Dan stage-nya juga kita batasi, yaitu 3 stage. Ya, ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Jadi stage ini kita buatnya adalah 3 stage. Ya, baik yang literasi, nanti besok Bapak Ibu akan bisa mendapatkan soal literasi, bisa mendapatkan numerasi. Jadi tidak Bapak Ibu mengerjakan dua jenis ya, hanya literasi dan numerasi saja. Jadi satu tahapan itu nanti akan Bapak Ibu dihadapkan oleh beberapa soal. Ya, akan dihadapkan oleh beberapa soal. Untuk AKM Asesmen Nasional, ya, pelaksanaan nanti AKM Asesmen Nasional, mungkin mudah-mudahan besok juga udah diterapkan hampir mirip ya, hampir mirip dengan nantinya Asesmen Nasional. Untuk stage 1, tahapan 1, untuk jenjang SD, saya tidak tahu nanti pembagian pesertanya seperti apa ya, apakah sesuai dengan jenjangnya atau tidak ya. Nanti saya coba bisik-bisik dengan teman-teman di sini. Untuk SD, itu jumlah satu stage, jumlah soal satu stage itu adalah 10 soal. Ya, jumlah satu stage-nya adalah 10 soal. Nah, berarti kita bisa berhitung tuh. Kalau ada 3 stage berarti 3 kali 10, ada 30 soal. Berarti SD akan mendapatkan 30 soal. Stage 1 10 soal, stage 2 10 soal, dan stage 3 adalah 10 soal. Khusus untuk SMP, SMA, SMK sederajat, ya, itu akan mendapatkan satu stage adalah 12 soal. Berarti kita bisa berhitung juga, 3 stage kali 12, 36 soal totalnya. Ya. Jadi untuk SD sekali lagi saya ulangi, satu stage-nya ada 10 soal, jadi ada 3 stage, berarti 30 soal. Jadi nanti Bapak Ibu besok bisa merasakan tuh, oh saya ada di nomor 11, berarti saya ada di stage 2. Saya ada di nomor 25, berarti saya di stage 3 untuk SD. Ya. Saya ada di nomor 15, berarti saya di stage 2. Saya ada di nomor 30, berarti saya di stage 3 untuk untuk yang jenjangnya adalah SMP, SMA, SMK. Ya, jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di Bapak Ibu sekalian besok akan dihadapkan oleh beberapa soal. Nah,
Masing-masing stage itu tidak dibatasi waktunya. Jadi waktu 90 menit aja itu adalah untuk ketiga stage. Jadi Bapak Ibu atau nanti peserta itu manage waktunya sebaik mungkin agar supaya 90 menit itu bisa mengerjakan sejumlah soal tersebut 3 stage, 3 tahapan berakhir ya. Jadi bukan 90 menit itu untuk satu stage, tidak. Jadi 90 menit itu adalah untuk 3 stage. Stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage untuk SD itu adalah 10 soal. Jadi nanti diadakan 10 soal. Peserta itu belum tahu soal yang di stage 2, belum tahu soal yang ada di stage 3. Artinya nanti peserta akan hanya dihadapkan 10 soal awal saja dulu. 10 soal awal, di situ aja dulu peserta bisa membuka soal nomor 1, membuka soal nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi. Ini kita bicara yang SD dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi ke nomor 4, balik lagi ke pindah ke nomor 5 dan seterusnya bolak-balik. Kalau koneknya Lugus, kalau merasa peserta nanti sudah merasa sudah oke di stage 1, merasa sudah oke nih saya udah di stage 1, bisa pindah ke stage 2. Silakan pindah dengan menekan tombol selesai di stage 1-nya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu peserta sudah pindah ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke stage 1. Jadi Bapak Ibu hanya dihadapkan 10 soal berikutnya untuk jenjang SD, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan nomor 11, pindah nomor 12, pindah nomor 15, pindah nomor 17, pindah ke 20, balik lagi ke 11, pindah ke nomor 18, begitu hanya bisa di 11 sampai 20. Sama kalau seandainya sudah selesai, merasa sudah selesai di set 2, bisa pindah ke set 3. Tapi ingat, ketika sudah di set 3, Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke set 1, kembali ke set 2, dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan di set 3 saja. Nah, ada maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengerjakan di set 1, pindah ke set 2, pindah ke set 3, ketika Bapak Ibu di set 1, ya, ketika Bapak Ibu di set 1 dan menekan selesai, di set 1 selesai, untuk lompat ke set 2, itulah sistem kami menghitung. Menghitung apakah stage 1 Bapak Ibu itu berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Ini menentukan soal-soal di stage kedua. Kalau Bapak Ibu berhasil di set 2-nya, di set 1-nya, maka soal yang ada, maka soal yang akan diberikan di set 2 itu adalah soal yang lebih sukar dari yang ada di stage 1. Begitu juga di stage 3. Jadi stage 3 itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di stage 2. Dikatakan berhasil, maka soalnya lebih susah, pastinya lebih susah dari stage 2. Nah, kalau gagal berarti lebih mudah dari set sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini nggak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap jumlah soalnya itu akan terus bertambah. Jumlah soalnya bertambah. 1 2 3 4 stage 1, nanti stage 2-nya tidak balik lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tidak. Tapi lanjut 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk SMP, SMA, SMK sama Bapak Ibu sekalian. Cuman jumlah soalnya berbeda. Jumlah soalnya satu stage 12, satu stage berikutnya adalah 12. Stage berikutnya adalah 12. Jadi 36 soal. Jadi nanti besok kalau seandainya saya dapat 36 soal, berarti saya kemungkinan dapat soal yang bukan SD. Itu aja. Kalau saya dapat 10 soal, berarti saya mengerjakan soal yang jenjang sekolah dasar. Ini tujuannya bukan untuk Bapak Ibu mengerjakan soalnya, bukan. Tapi hanya ingin diperkenalkan bahwa nanti ketika asesmen nasional modelnya kayak begini loh. Ya, AKM itu seperti ini loh, seperti itu ya. AKM itu seperti ini. Jadi itu yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui dulu. Sebelum siswa-siswa tahu, maka kita kenalkan dulu nih ke guru, ke proktor, ke calon proktor bahwa bentuk soalnya seperti ini. Jadi nanti ketika SSB, pelaksanaan SSB siswa yang tadi kita sudah sampaikan di tanggal 16 dan seterusnya, itu paling tidak ketika Bapak Ibu nanti jadi proktor,
baik yang peserta sekarang bisa jadi proktor gitu ya. Karena kita berharap seluruh sekolah itu bisa ikut untuk SSB siswa. Kami tidak mewajibkan, tapi kami menghimbau dengan kepada ke seluruh tim teknis untuk menginformasikan ke seluruh sekolah untuk siswanya bisa ikut, maksimal adalah 5 peserta. Maksimal adalah 5 siswa, bisa mencoba nanti 5 siswa per sekolah. Harapannya semua sekolah, jenjang SMA termasuk madrasah, jenjang SMK, jenjang SMP termasuk madrasah, jenjang SD termasuk madrasah, itu seluruh sekolahnya bisa mencoba. Tapi kita batasi satu sekolah itu hanya 5 siswa saja. Jadi kita akan lakukan itu, nanti suratnya menyusul, paling tidak sekarang Bapak Ibu sudah bisa sounding dulu lah, bahwa nanti ada anak yang ingin mencoba model soal asesmen nasional, khususnya AKM. Khususnya adalah AKM. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita mengajari dulu, memberi informasi dulu kepada Bapak Ibu, guru, proktor, calon proktor hari ini dan besok, untuk mengetahui. Jadi nanti ketika ada SSB siswa, Bapak Ibu ketika ditanya oleh siswa, Bapak Ibu tidak bingung. Artinya udah tahulah, familiar. Oh iya nak, nanti anak nanti akan diberikan soal sekian soal, ada 3 stage, lanjutkan saja stage-nya seperti itu. Khusus untuk SSB besok berbeda dengan SSK kemarin. SSB besok tidak ada skenario. Kalau SSK kemarin ada skenario ya, ada skenario bahwa peserta harus menjawab berhasil, gagal. Untuk besok tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita kemas soalnya itu hampir mirip, jumlah soalnya juga hampir mirip dengan asesmen nasional, hampir mirip, tapi bukan soal asesmen nasional yang kita pakai. Ini masih soal dummy. Sekali lagi ini masih soal dummy. Soal yang sudah dipublish. Soal yang sudah dipublish di web kita. Jadi udah ada nih banyak di web kita sudah ada soal ini, kita pakai lagi. Jadi bukan soal asesmen nasional. Sekali lagi yang besok dipakai oleh Bapak Ibu adalah bukan yang dipakai untuk asesmen nasional. Nah, jawabannya ya sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Kalau kemarin kan jawabannya kita manipulasi, kita skenariokan. Semua jawaban yang SSK kemarin ya, SSK kemarin kita skenariokan. Semua jawaban B atau jawabannya 2 kalau isian singkat atau esai. Kalau besok jawabannya ya disesuaikan dengan pertanyaan. Kalau memang pertanyaannya nanyanya apa, jawabannya adalah sesuaikan saja sesuai dengan pertanyaan. Jadi untuk besok SSB tidak ada skenario. Sekali lagi saya tekankan di sini, SSB besok tidak ada skenario. Jadi kita mau melihat apakah tadi mengukur kemampuan infrastruktur, kemampuan aplikasi, sekali lagi ya kemampuan dari sisi jaringan kami. Bapak Ibu bisa mengukur di sekolah, di sisi sekolah ataupun di sisi masing-masing bahwa untuk soal AKM, literacy, cukup kok kuotanya sekian. Atau cukup kok bandwidth-nya sekian. Seperti itu. Jadi penting juga Bapak Ibu tahu untuk hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu untuk penjelasan mekanisme besok. Nanti mungkin lebih detail peran Bapak Ibu sebagai tim teknis besok itu seperti apa untuk membantu para guru, proktor atau calon proktor di daerah masing-masing ya yang menjadi peserta besok. Saya kira itu saya serahkan ke Pak Evi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting tadi disampaikan Mas Daru. Pertama, dalam kegiatan asesmen ini ada 3 aspek pokok yang harus ada. Pertama, aplikasi ya Bapak dan Ibu. Aplikasi mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Exambro Proktor dan Exambro Klien. Itu yang harus ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa mengakses web UBK ya untuk pendataan pesertanya.
Kemudian aspek kedua yang penting tadi disampaikan Mas Dur adalah infrastruktur. Mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu ketika nanti pelaksanaan asesmen itu jumlah komputer itu memadai untuk siswa dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian yang aspek ketiga yang penting adalah mohon dipastikan juga jaringan internetnya. Kami mempersyaratkan untuk 15 klien itu 12 Mbps. Itu minimal yang harus ada di sekolah dan ini dedicated. Kemudian yang kedua, intinya simulasi besok ini adalah untuk mengukur ya, untuk melakukan measurement kesiapan infrastruktur kami di pusat, juga infrastruktur Bapak Ibu di sekolah. Dan untuk teknik pelaksanaannya seperti apa, kami di pusat sedang menyiapkan pos, apapun namanya ya nanti pos atau juknis, itu sedang kami siapkan dan apabila ini sudah final, itu akan menjadikan panduan Bapak dan Ibu nanti pelaksanaan di sekolahnya masing-masing. Dan hal menarik tadi, yang hal baru mungkin ini pembelajaran buat kita bersama, yang belum kita pernah lakukan di ujian-ujian sebelumnya, bahwa kita sekarang sudah mulai menerapkan yang namanya tes adaptif atau adaptive test dengan menggunakan multi-stage adaptive testing yang tadi disampaikan Mas Daru. Mudah-mudahan teman-teman ini menjadi pionir ya, pionir orang pertama yang memahami jenis tes adaptif ini secara nasional. Jadi dimohon teman-teman bisa memahami apa yang tadi disampaikan Mas Daru, sekaligus nanti bisa mengetahui langsung ketika teman-teman menjadi pesertanya atau menjadi proktornya seperti apa sih tes adaptif itu. Sehingga teman-teman dapat menguasai mekanismenya seperti apa, ketika nanti bulan atau beberapa pekan ke depan kita melibatkan siswa, teman-teman bisa menjelaskan ya ke guru-guru lain, kepala sekolah, pengambil kebijakan, termasuk kepada siswanya nanti yang akan menjadi peserta simulasinya. Demikian teman-teman ya untuk penjelasan secara umum dari kami. Nah untuk selanjutnya mohon bersabar teman-teman masih akan menerima penjelasan lebih teknis lagi. Mungkin nanti disampaikan oleh teman yang lain tim di sini dari teman Pusmenjar. Mungkin sekarang yang akan menjelaskan Mas Pijar terlebih dahulu tentang prosedur ya atau rundown simulasi yang akan dilaksanakan besok. Sekaligus nanti akan ada pembagian tugasnya. Silakan Mas Pijar.
Tes. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Dari Dinas Pendidikan Provinsi, tim teknis provinsi, teman-teman dari kabupaten kota maupun teman-teman dari sekolah. Oke, mungkin di sini saya akan membahas terkait dengan schedule gitu ya, schedule yang akan dilaksanakan besok dan pembagian tugas yang akan dilaksanakan besok ya Bapak Ibu ya pada tanggal 5 November 2020. Iya, untuk besok Bapak Ibu masing-masing kabupaten kota akan terdapat sekitar 9 ya, kisaran 8-11 ya, 11 tim teknis gitu ya, atau 11 yang akan bertugas sebagai proktor, seperti itu, yang akan bertugas sebagai proktor. Nah, masing-masing proktor diantaranya akan terdiri dari 20 peserta, gitu ya, akan terdiri dari 20 peserta. Untuk jenjang SMA contoh ya, untuk jenjang SMA besok akan ada dua orang gitu ya, yang menjadi proktor dan masing-masingnya akan ada 20 peserta. Jenjang SMK juga sama, akan ada 2 orang masing-masing kabupaten. Jenjang SD juga akan ada 2 orang yang bertugas sebagai proktor dan jenjang SMP juga akan ada 2 orang yang akan menjadi proktor. Untuk MI, MTS dan MA akan terdapat 1 orang yang akan menjadi proktor. Nah, berdasarkan informasi ini Bapak Ibu, maka besok jika ada salah satu peserta yang akan melakukan atau request reset login atau terdapat kendala, maka masing-masing peserta akan masuk ke akun salah satu proktor gitu. Misalnya jenjang SD gitu ya. Jenjang SD di Kabupaten A itu akan terdapat 2 orang gitu ya. Akan terdapat 2 orang. Gitu. Nah, misalkan ada peserta atas nama Zaki gitu ya, atas nama Zaki. Ketika terjadi kendala atau meminta namanya request reset login, maka Zaki tersebut request loginnya akan masuk ke dalam proktor A gitu ya, proktor A bukan proktor B. Jadi misalkan nanti di salah satu kabupaten gitu ya, di jenjang SD terdapat salah satu yang bertugas sebagai proktor tidak aktif, maka ini akan terjadinya sebuah miss ya, akan terjadi sebuah miss atau pelaksanaan untuk besok akan terkendala seperti itu. Jadi untuk 2 orang masing-masing, 2 orang setiap jenjang masing-masing kabupaten kota ini harus saling kenal ya Bapak Ibu ya, harus saling kenal, harus saling komunikasi agar besok bisa pelaksanaannya berjalan lancar gitu ya. Jangan sampai nanti ketika tidak bisa reset login gitu ya, akan ramai gitu ya, akan ramai minta ke SMA, minta ke SMK gitu ya, padahal peserta tersebut masuknya ke jenjang SD, seperti itu. Nah, untuk besok gitu ya Bapak Ibu ya, untuk besok, ada perbaikan sedikit di sini. Ya. Untuk besok kita harus sesuai on schedule ya Bapak Ibu ya, agar yang di daerah timur atau daerah tengah tidak masuk ke waktu zuhur gitu ya, tidak masuk waktu zuhur. Jadi besok kita akan mulai gitu ya, akan mulai itu sebenarnya pukul 9.
Tetapi yang diharapkan untuk teman-teman dari koordinator dan teman-teman dari tim teknis gitu ya, itu sudah harus masuk ke Zoom gitu ya. Masuk ke Zoom itu pukul 8.30 seperti itu. Jadi sudah siap-siap jam 8.30 gitu. Nah, nantinya kita akan arahan sedikit gitu ya ke peserta itu pukul 9. Pukul 9 sampai pukul 9.30. Jadi untuk besok itu kita hanya pengarahan teknis saja, pengarahan penggunaan aplikasi tapi hanya sebentar, mungkin paling lamanya hanya 30 menit. Seperti itu. Jadi jam 9 kumpul atau tidak kumpul Bapak Ibu, kita akan on schedule gitu ya, jam 9 akan dimulai acara. Gitu ya, jam 9 akan dimulai acara untuk pengarahan ke peserta. Seperti itu. Jadi jam 9 sampai jam 9.30 akan ada penjelasan sedikit ke peserta, dan untuk Bapak Ibu tim teknis gitu ya, tim teknis dan serta berkoordinasi dengan nanti koordinator gitu ya, itu harus siap-siap login sebagai proktor itu pukul 9. Jadi teman-teman di pusat itu pengarahan dengan peserta pukul 9, sedangkan teman-teman tim teknis gitu ya yang bertugas sebagai proktor itu sudah login sebagai proktornya itu pukul 9 gitu ya. Jadi bukan 9.30 gitu ya. Pukul 9.30 itu nanti pesertanya mulai ujian. Gitu. Jadi di poin nomor 4, proktor melakukan rilis token gitu ya, sudah mengaktifkan peserta itu sudah dimulai dari pukul 9 WIB gitu ya. Ini di timur sudah masuk pukul 11 ya. Pukul 11. Nah, jadi nanti pukul 9.30 peserta secara bersama-sama memasuki ujian gitu ya, atau memulai ujian, memulai untuk login. Seperti itu. Ya. Jadi diharapkan besok Bapak Ibu untuk proktor yang tim teknis yang bertugas sebagai proktor itu jam 9 sudah mengaktifkan aplikasi proktornya, mengaktifkan pesertanya, merilis tokennya gitu ya. Jadi nanti jam 9.30 peserta sudah login. Tidak ada kendala lagi peserta tidak bisa login gitu ya karena usernya belum diaktifkan gitu ya. Jadi kita agar bisa mendapatkan data yang real gitu ya, data yang concurrent gitu ya, masuk pukul 9.30 secara bersamaan seperti apa. Begitu. Oke. Nanti poin nomor 6 gitu ya, mengisi laporan testing gitu ya di halaman web UBKD. Nanti akan kita berikan linknya di web UBKD agar teman-teman dari tim teknis maupun teman-teman dari peserta bisa mengisi angket tersebut. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk besok Bapak Ibu, tadi seperti yang dijelaskan Pak Andaru, Silakan ada ini. Oke, jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Handaru gitu ya, yang dijelaskan sedikit oleh Pak Handaru terkait dengan MSAT gitu ya, kita beda dengan CBT gitu ya. CBT itu kita kayak memasukkan soal ke komputer gitu ya, tapi kalau MSAT ini sedikit ada perhitungan seperti itu. Nah, untuk MSAT ini gitu ya, itu dalam satu ujian akan ada 3 stage gitu ya, akan ada 3 stage. Dalam sekali ujian itu akan ada 3 stage. Nah, masing-masing stage itu sudah ada gitu ya, jumlah soalnya sudah kita tentukan gitu ya. Nah, nanti akan dibantu oleh Mas Anas gitu ya. Bagaimana sih perbedaan setiap stage itu gitu ya? Karena setiap stage ini tingkat kesulitannya akan naik ataupun turun nantinya. Oke, nah peserta gitu ya, nanti di angketnya itu peserta harus mencatat gitu ya, harus mencatat berapa waktu yang dibutuhkan setiap perpindahan stage gitu ya.
Nanti di daftar soal itu ada Bapak Ibu. Di daftar soal itu akan ada misal ketika awal buka daftar soalnya 1 sampai 10 gitu ya, misal 1 sampai 10. Nanti setelah nomor 10 itu akan ada nomor akan muncul lagi daftar soalnya nomor 11 gitu ya, di situ akan ada tulisannya nomor 1 sampai nomor 20 gitu ya misalnya. Seperti itu. Berarti stage 2-nya itu akan ada 11 sampai 20 gitu ya. Nah, itu dicatat tuh perpindahan dari soal nomor 10 ke soal nomor 11 itu membutuhkan waktunya berapa lama. Seperti itu. Nanti peserta diminta untuk mencatat. Gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke stage berikutnya, peserta diminta untuk mencoba-coba gitu ya. Coba pindah ke soal sebelumnya. Seharusnya secara sistem itu peserta setelah masuk ke stage berikutnya itu tidak akan bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Misal seperti contoh yang tadi, soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10 itu adalah stage 1, soal nomor 11 sampai soal nomor 20 itu adalah stage 2. Maka ketika peserta sudah sampai ke nomor 11, peserta tidak akan bisa lagi ke soal nomor 8, soal nomor 6, soal nomor 5 gitu ya. Dan seterusnya yang di stage sebelumnya. Sama juga dengan yang stage 3-nya nanti juga seperti itu. Nah, itu diminta dicoba bisa atau tidak melakukan pindah ke stage sebelumnya. Itu untuk poin yang nomor 5. Gitu ya. Oke. Ini sedikit gitu ya, sedikit. Ini sebenarnya nanti teman-teman di sekolah itu, teman-teman yang menjadi peserta itu tinggal menjawab aja gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan dengan soal yang ada gitu ya. Nah, ini hanya sekedar ya, oke. Ya, jadi nanti peserta itu menjawab aja gitu ya. Kalau kemarin kita SSK itu ada skenarionya gitu ya, provinsi itu setiap provinsi harus berhasil atau harus gagal. Untuk besok itu menjawabnya dibebaskan gitu ya. Mau menjawab benar atau salahnya, ini hanya sekedar informasi ya Bapak Ibu ya. Sekedar informasi buat Bapak Ibu tim teknis tim teknis gitu ya, bahwa nantinya stage itu akan ada berhasil dan gagal gitu ya. Stage akan dikategorikan berhasil jika jumlah benarnya itu lebih dari sama dengan 50% gitu. Sesuai contoh yang tadi, misal 10 soal tadi ya. 10 soal itu misalkan si peserta menjawab benarnya 6, maka stage tersebut dikategorikan berhasil. Gitu ya. Karena lebih dari 50% gitu ya. Lebih dari 50%, maka stage tersebut dikatakan berhasil. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ketika jawabannya kurang dari 50%, maka stage tersebut dikategorikan gagal gitu ya. Dikategorikan gagal. Ya, untuk saat ini pembeda stage-nya seperti yang tadi saya sampaikan itu hanya dari daftar soal. Nanti mungkin tampilannya akan lebih dijelaskan oleh Mas Anas gitu ya, perbedaan di tampilannya seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu ya terkait dengan yang jadwal yang besok kita akan lakukan gitu ya. Jadwal yang besok akan kita lakukan. Oke, berikutnya sedikit gitu ya terkait dengan gitu ya karena ini ada beberapa mungkin yang masih baru gitu ya, sedikit saya menjelaskan terkait aplikasi yang exam browsernya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Anas gitu ya untuk cara penggunaan proktornya gitu ya, di tampilan proktornya seperti apa. Oke, jadi aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu akan ada 2 aplikasi ya. Akan ada aplikasi, yaitu aplikasi exam browser dan aplikasi proktor browser. Aplikasi exam browser ini nantinya yang akan digunakan oleh peserta. Gitu ya. Aplikasi exam browser ini nantinya akan digunakan oleh peserta.
Sedangkan aplikasi Proctor Browser itu yang akan digunakan oleh Proctor gitu ya. Yang akan digunakan oleh Proctor gitu. Oke. Ini ada perbedaan gitu ya. Untuk Proctor Browser itu persyaratannya sedikit gitu ya. Persyaratannya hanya internet, RAM gitu ya. Internet, RAM sama operating system gitu ya. Sedangkan aplikasi Exam Browser ini ada beberapa pengecekan gitu ya, ada beberapa pengecekan. Oke, ada syaratnya gitu ya. Ada syarat untuk menjalankan aplikasi Exam Browser gitu ya. Untuk saat ini kita nantinya akan ada beberapa Exam Browser itu akan support untuk beberapa operating system ya. Baik itu nanti Windows, Linux, Mac, sama Chromebook gitu ya. Mungkin saat ini kita masih yang dikembangkannya yang Windows gitu ya. Yang Linux, Mac gitu ya, dan Chromebook itu dalam tahap development. Seperti itu. Oke, untuk yang saat ini operating systemnya itu harus di atas Windows 7 ke atas. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2000, Windows Server gitu ya, Windows Server 2012, 2016 gitu ya. Itu bisa dijalankan. Jadi contoh misalnya Windows XP atau Windows 98 atau Windows 2000 itu sudah tidak bisa dijalankan di Exam Browser. Gitu ya. Untuk RAM itu syaratnya harus di atas 1 giga. Gitu ya. Untuk RAM syaratnya adalah di atas 1 giga. Gitu ya. Kalau di bawah 1 giga itu aplikasi Exam Browser-nya akan ada keterangan silangnya seperti itu. Untuk display resolution-nya gitu ya. Resolusi dari layar Bapak Ibu untuk memaksimalkan terkait dengan tampilan soal gitu ya, tampilan soal, maka resolusi layarnya untuk terkait MSAT ini kita syaratkan Bapak Ibu, untuk UBKD ini kita syaratkan yaitu resolusi layarnya harus di atas 1024 kali 720 gitu ya, harus di atas 1024 kali 720, lebarnya harus lebih dari 1024, tingginya harus lebih dari 720 gitu ya, lebih dari sama dengan. Nah, harus tersedia akses internet, gitu ya. Harus tersedia akses internet, gitu ya. Dan juga akses internetnya bisa mengakses halaman Kemdikbud ya, Bapak Ibu ya. Harus akses internetnya harus terakses halaman Kemdikbud, gitu ya. Karena kita mengeceknya ketika menjalankan aplikasi Exam Browser itu adalah halaman website dari Kemdikbud, gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, aplikasi yang di-download harus sesuai dengan BitOS yang digunakan gitu ya. Baik itu Proctor Browser ataupun Exam Browser. Itu harus sesuai dengan BitOS-nya. Gitu ya, harus sesuai BitOS. Poin nomor 6-nya adalah tanggal di komputer harus sesuai. Nah, tanggal di komputer ini hanya untuk yang aplikasi Exam Browser ya Bapak Ibu ya, nih di aplikasi Exam Browser kan ada waktu komputer peserta ya. Nah, itu tanggalnya harus sesuai. Jadi di komputer Bapak Ibu sekalian di kanan bawahnya itu akan ada tanggalnya ya Bapak Ibu ya. Ada tanggalnya. Nah, tanggal tersebut harus sesuai dengan tanggal saat ini. Karena biasanya itu komputer itu ketika terinstall itu pilihan defaultnya adalah min 8 ya, min 8. Itu min 8. Maka harus disesuaikan ya, plus 7, plus 8 atau plus 9 sesuai dengan waktu daerah kita ya di Indonesia kan plus 7, plus 8, plus 9. Nah, yang berikutnya tidak diizinkan menggunakan extend screen ya. Extend screen itu misalnya komputernya dicolokkan dengan monitor lain atau komputernya dicolokkan dengan proyektor gitu ya. Ataupun misalnya ketika Bapak Ibu menekan Windows P gitu ya. Ketika Windows P itu akan ada PC screen only atau duplicate atau extend. Nah, kalau setelan komputernya extend
itu aplikasi exam browsernya tidak akan bisa dijalankan gitu ya. Kalau kita coba untuk pengen sharing gitu ya, sharing layar itu kan ada Windows P ya. Itu kan ada pilihannya extend ataupun duplicate atau PC screen only. Kalau komputer Bapak Ibu itu extend di settingnya, komputernya itu tidak akan bisa menjalankan aplikasi exam browsernya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh ketika spesifikasi dari komputer Bapak Ibu tidak sesuai gitu ya, maka akan ada tanda silang di sebelah kanannya. Di sebelah kanan. Ada tulisan app tidak dapat dijalankan. Jadi tidak bisa ditekan tombol run-nya ya Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya perbedaannya antara exam browser dan proctor browser. Kalau proctor browser keyboard shortcutnya gitu ya, keyboard yang ada di komputernya Bapak Ibu itu tidak akan terkunci gitu ya, masih bisa buka Word, masih bisa buka Excel, masih bisa buka aplikasi browser lain, bisa sambil buka aplikasi lain itu masih bisa gitu ya. Sedangkan aplikasi exam browser itu terkunci semua, jadi Bapak Ibu sudah harus difokuskan untuk melihat pesertanya melihat tampilan ujian saja, seperti itu. Dan untuk keyboardnya juga kita kunci semuanya untuk aplikasi exam browsernya. Ya, itu sedikit dari saya. Itu sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibahas terkait penggunaan aplikasi Proctor gitu ya, cara pengoperasiannya yang nanti akan disampaikan oleh Mas Anas gitu ya. Untuk Mas Anas, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fijar. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, melanjutkan tadi dari Mas Fijar, sedikit saya akan coba menjelaskan terkait exam browser Proctor ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang memahami ya. Tapi mungkin ada sebagian lagi yang baru nanti akan menjadi Proctor ya. Karena
dari uji coba kemarin kan tidak semuanya bisa mendapatkan akses Proktor. Jadi di sini saya coba akan menjelaskan singkat terkait penggunaan aplikasi Excel Browser Proctor. Langsung saja. Ini sedikit, mungkin ini sudah disampaikan oleh Mas Fijar ya, dan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Handaru. Jadi intinya nanti teman-teman menyiapkan klien ya, menyiapkan klien dengan akses internet, boleh menggunakan LAN atau WiFi dengan bandwidth dedicated 12 MB per second per 15 klien ya. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan WiFi, saya hanya mengingatkan sedikit terkait akses poinnya ya. Jadi mohon digunakan untuk akses poin yang memang mampu menampung jumlah klien dari setiap ruang, karena ada beberapa akses poin yang hanya menampung beberapa, kemudian dia saling berebutan untuk bisa join ya atau akses ke dalam wifi tersebut. Kemudian untuk resolusi layarnya kita masih menggunakan minimal 1024 x 720 dengan operasi sistemnya minimal Windows 7 atau serial lebih tinggi, Windows 8, 81 atau Windows 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Kemudian nanti teman-teman mendownload ya, mungkin sudah ada yang punya ya teman-teman ya, untuk aplikasi Excel Browser Proctor dan Excel Browser Client yang dapat diunduh di web UBKD. Atau mungkin teman-teman sudah mendownload yang sebelumnya ya, yang SSK kemarin, itu bisa digunakan nanti pada saat SSB besok pelaksanaannya. Dengan versi 2, kalau nggak salah versinya 20.10.14. 20.10.14 kalau nggak salah ya. Hanya versi itu saja yang dapat digunakan. Selebihnya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Excel browser yang lain Bapak Ibu boleh hapus, karena kalau digunakan nanti akan muncul errornya itu 402 ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai tim teknis nih mencatat ID Proctor dan password di web BKD. Nah, ini kita akan up esok hari ya, kita nanti akan up ID-nya dan passwordnya itu setengah jam ya, mungkin setengah 9 sudah kita up nanti di web UBKD. WIB setengah 8 WIB. Setengah 8 sorry. 8.30 WIB. Kemudian nah ini tugasnya nanti Bapak Ibu memantau ya peserta yang ujian. Kemudian memastikan peserta tidak mengalami kendala baik dari komputer dan yang lain. Jadi di sini maksudnya mungkin komputer yang sering blue screen ya, blue screen atau sering hang. Nah, ini diperhatikan lagi. Kemudian untuk access point juga diperhatikan dan switch dari pengkabelannya dapat berfungsi dengan baik. Ini topologinya Bapak Ibu. Sedikit saya memberikan penjelasan ya, karena kemarin pada saat Vicon juga untuk yang uji coba TKG ada beberapa teman-teman dari jenjang SD khususnya yang masih bingung ya, atau dari jenjang SMP pun masih ada yang masih bingung dengan topologi yang CBT online ini. Untuk topologinya sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya dengan yang semi online. Kalau yang semi online Bapak Ibu harus menyiapkan 2 jaringan. Pertama jaringan internet, yang kedua jaringan lokal. Kalau untuk online, Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan jaringan lokal, tidak perlu Bapak Ibu ya, karena ini semuanya aksesnya tertuju ke langsung ke server pusat ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu server setiap ruang. Ya, kita menyebutnya itu Proctor ya, atau PC Proctor atau laptop Proctor. Nah, untuk device sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya atau PC untuk yang ID Proctornya. Jadi tidak perlu, ya kalau ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini kita tidak mensyaratkan untuk spesifikasi minimum untuk PC Proctor ya. Beda dengan yang UNBK dulu ya, dengan semi online. Kalau dulu memang kita memberikan minimal spek itu RAM-nya 8 GB ya, kemudian punya 2 NIC dan yang lain. Nah, kalau untuk yang full online ini Proctornya, PC Proctornya bisa menggunakan laptop
Yang penting terkoneksi ke internet, ya. Yang penting terkoneksi ke internet. Dalam topologi ini contohnya Bapak Ibu boleh menggunakan satu jaringan yang sama ya. Jadi tidak perlu menggunakan jaringan yang berbeda. Misalkan ruang A pakainya Bisnet, yang ruang B menggunakan yang Telkom. Nah itu nggak perlu ya Bapak Ibu. Ini bukan semi online. Kalau semi online iya, Bapak Ibu harus membedakan yang lokalnya saja. Yang lokalnya saja ya itu beda tiap ruang. Tapi kalau untuk yang jaringan internetnya sama, boleh menggunakan jaringan yang sama, router yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini, mungkin bisa dapat dipahami Bapak Ibu ya. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang semi online. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser Bapak Ibu di sebelah kiri ini. Ya khususnya jenjang-jenjang SD yang nanti baru akan bisa bergabung ya. Yang mungkin nanti mereka Bapak Ibu ini sebagai proktor ya. Ini mungkin ada tambahan sedikit. Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu sangat berbeda sekali dengan yang Exam Browser Client ya. Kalau client itu mungkin ada yang namanya sound card ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada ya. Kalau untuk proktor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi, dan yang paling penting adalah koneksi internet ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini ya. Tidak ada tanda silang, semuanya checklist hijau. Kemudian untuk Proctor Browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Alt Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain. Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan copy paste, Alt Tab dan yang lain ya. Sama dengan yang dulu itu semi online namanya Exam Browser Admin ya, sama ya seperti itu. Cuman bedanya kalau ini online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di web UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB ya di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web ya, kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu. Karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang. Ya, jadi ketika disubmit passwordnya tidak valid ya. Atau lebih baiknya Bapak Ibu ngetik manual ya, agar memastikan lagi tidak ada spasi di belakang. Oke. Nah ini Bapak Ibu menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MSAT besok ya. Mungkin kita tidak ada yang namanya menu skor ya, menu skor dan laporan individu tidak kita munculkan. Jadi kita hanya menampilkan beberapa menu saja. Di sini ada menu status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, dan request reset peserta. Oke, kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini khususnya jenjang SD ya, tolong diperhatikan agar lebih memahami ya. Nanti besok sekiranya Bapak Ibu ada yang kebagian sebagai proktor ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu hanya menampilkan namanya saja, ya hanya menampilkan namanya saja. Kemudian ini menu status tes Bapak Ibu ya. Ini menu untuk melakukan release token. Jadi Bapak Ibu setelah submit, cukup Bapak Ibu menekan tombol refresh-nya saja, ya, tidak perlu mengubah kelompok, ya, tidak perlu menekan button simpan, langsung menekan tombol refresh, ya, nanti akan muncul. Token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas di tampilan peserta di sebelah sini, ya. Dan juga ada tombol refresh di peserta. Ini fungsinya untuk merefresh ya, atau melihat token yang sudah dirilis oleh proktor, ya. Token ini aktif selama 15 menit sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu 15 menit sekali tidak ada yang request, Bapak Ibu tidak perlu menekan atau merilis tokennya ya. Tapi kalau misalkan memang ada, baru Bapak Ibu melakukan rilis token ya. Ini lebih simpel Bapak Ibu dibanding waktu yang semi online ya. Kalau semi online Bapak Ibu harus mengumumkan kembali token yang baru kepada peserta ya. Mungkin harus dengan cara mohon maaf ya, dengan cara yang teriak atau mungkin
dengan melakukan menulis di Word, ditampilkan di InFocus ya. Kalau ini cukup peserta menekan tombol refresh-nya saja di pojok kiri atas seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk menu status tes, fungsinya untuk merilis token. Tokennya aktif selama 15 menit sekali ya. Selama 15 menit sekali itu akan hilang dan Bapak Ibu harus melakukan rilis ulang jika ada permintaan dari peserta ya. Jika ada permintaan dari peserta. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu merilis ya silakan, tidak apa. Itu untuk menu status peserta. Kemudian tadi menu status tes ya. Sekarang menu status peserta. Nah ini mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat di semi online ini adalah menu untuk melakukan upload hasil ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang di full online ini kita batasi Bapak Ibu tidak ada pilih peserta ataupun upload ya. Karena semuanya dari pusat ya. Dan juga untuk sinkronisasi Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi, semuanya dari pusat. Bapak Ibu hanya menjalankan saja, langsung menjalankan aplikasi proktornya ya. Ini menu status peserta, fungsinya Bapak Ibu hanya melihat saja, hanya melihat peserta siapa saja yang sudah selesai statusnya atau masih mengerjakan di sini. Ya, tidak ada tombol pilih atau tombol upload. Itu fungsinya untuk status peserta. Kemudian data peserta masih sama Bapak Ibu untuk melihat jumlah peserta per proktor ya. Karena nanti setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda. Ini hanya melihat saja jumlah pesertanya. Kemudian, nah ini kelompok tes Bapak Ibu ya. Kelompok tes fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes ujian ya. Beda dengan yang tadi status tes ya Bapak Ibu ya. Kalau status tes Bapak Ibu untuk merilis token dan tokennya itu nanti akan digunakan oleh peserta setelah login untuk masuk ke halaman soal. Kalau ini di awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign all atau mengaktifkan kelompok tes, pesertanya tidak akan bisa login, ya. Dapat dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kelompok tes ini peserta tidak bisa login, tapi kalau untuk yang token tadi itu dibutuhkan untuk masuk ke halaman soal, ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya cukup menekan tombol assign all, nanti kemudian save change, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jumlah peserta yang sudah di-assign di pojok kanan atas seperti ini, ya. Ini jumlahnya. Nanti berbeda-beda Bapak Ibu ya setiap proktor ya seperti ini. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu proktor yang baru nanti akan menggunakan aplikasi ini, tahapannya itu Bapak Ibu setelah melakukan release token ya sudah di refresh muncul tokennya, Bapak Ibu jangan suruh pesertanya untuk login dulu ya, langsung ke menu kelompok tes dulu nih Bapak Ibu nih sebagai proktor, aktifkan dulu, setelah aktif baru meminta peserta untuk melakukan login seperti itu. Kemudian, nah ini daftar login Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ini kalau semi online namanya reset login peserta ya. Reset login peserta. Untuk di online ini Bapak Ibu, menu ini hanya untuk melihat peserta yang login. Ya, peserta yang login ya. Ada berapa orang. Harusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu assign. Ya, harusnya ya. Jadi untuk menu ini Bapak Ibu hanya melihat saja siapa saja yang sudah login ya. Dan tombol button ini Bapak Ibu abaikan dulu saja ya. Oke, untuk offline ini Bapak Ibu abaikan saja. Ini masih kita perbincangkan Bapak Ibu, tombol ini mau kita hidden atau mau kita hapus. Ya, karena masih jadi perbincangan di teman-teman pusat untuk developmentnya. Untuk reset loginnya Bapak Ibu bisa gunakan di menu request reset login peserta ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset. Jika ada Bapak Ibu baru bisa mengapprove ya dengan mencek box kotak yang kecil ini, di check box nanti semuanya akan terchecklist ya. Semua peserta yang meminta request akan terchecklist dan Bapak Ibu boleh menekan tombol reset peserta di sini ya. Khusus menu ini kita tanamkan, kita beri fasilitas lebih ya Bapak Ibu ya, yaitu auto refresh ya, sekitar 1 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang melakukan request reset sebelum 1 menit, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual dengan menekan F5 pada keyboard ya, dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Itu beberapa menu Bapak Ibu.
untuk jenjang SD khususnya ya, yang baru nanti akan menjadi proktor ada 6 ya, kalau nggak salah ada 6. Ada 6 menu, ya ada 6 menu dari status tes. Kemudian ada status peserta, kemudian ada daftar peserta, ada kelompok tes, daftar login dan request reset login peserta. Ya. Kemudian saya coba sedikit troubleshooting aplikasinya Bapak Ibu, khususnya yang baru ya mengikuti uji coba ini. Nah, ini yang paling sering dialami Bapak Ibu ya. Ini permintaan reset peserta. Ya, mungkin dikarenakan banyak hal ya. Bisa jadi karena PC kliennya itu tiba-tiba hang dan harus keluar dari aplikasi, atau mungkin karena jaringan koneksi internetnya yang tiba-tiba putus. Ya. Ketika pesertanya keluar dari aplikasi, itu harus melakukan reset peserta, ya. Dengan menekan tombol ini tombol Bapak Ibu ya, ini bukan watermark ya. Ini tombol Bapak Ibu. Jadi Ibu harus diklik ini Bapak Ibu nih, karena masih ada proktor yang bingung ya. Pak, ini ada yang reset, minta reset, tapi kok nggak ada ya di menunya ya. Pesertanya lupa mengklik tombol ini Bapak Ibu. Ini yang abu-abu ini ya. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu, nanti baru Bapak Ibu approve di menu ini. Ya, harus approve di menu ini. Kalau ini tidak diklik, ya udah tidak akan muncul di menunya, tidak menu itu. Ini bukan watermark Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik ya, diklik dulu ya. Harus diklik, nanti baru approve di sini. Ya. Mungkin nanti kita akan coba ubah warnanya kali Bu ya, Bapak Ibu ya. Soalnya memang ini seperti watermark ya, dan tidak terlihat seperti button ya. Mungkin kita akan ubah warnanya biar lebih jelas. Ini keterangannya di sini reset peserta menunggu 1 menit. Sebenarnya tidak menunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Ini hanya estimasi saja, tergantung proktornya memantau atau tidak. Seperti itu. Tergantung proktornya memantau menu ini atau tidak. Ya, kalau memantau ini tidak lebih dari 1 menit, Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Seperti itu. Kemudian ini error yang ini, maaf username Anda belum diaktifkan. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu di awal ya. Setelah Bapak Ibu rilis token, langsung ke menu kelompok tes ya untuk melakukan assign peserta agar pesertanya bisa login ya. Jika ada muncul ini, Bapak Ibu langsung ke menu kelompok tes seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu Anda sudah menyelesaikan tes ya. Jadi ini peserta yang sudah selesai tes. Jadi hanya 1 kali dalam pengerjaan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa 2 kali ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta Bapak Ibu di sini ya. Jika nama ini misalkan si Fulan nih, Ahmad misalkan. Dia udah selesai nih. Dia mau login lagi, mau ngerjain lagi, misalkan ngerjain 2 kali. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Munculnya seperti ini. Anda sudah menyelesaikan tes. Seperti itu. Kalau seharusnya masih mengerjakan tadi di menu status peserta itu masih bisa Bapak Ibu, masih bisa lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah tes selesai, nah berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan tes lagi atau tidak bisa mengerjakan tes lebih dari 1 kali. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi Bapak Ibu ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang koneksi internetnya mohon maaf mungkin kurang bagus ya atau kurang lancar ya. Ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu. Kita menyebutnya logout merah ya, logout merah ya. Sebenarnya ada beberapa warna logout lagi ya, ada beberapa warna logout lagi. Tapi yang paling sering muncul ya ini, yang sering muncul ke permukaan yang ini Bapak Ibu ya, logout warna merah. Ya, jadi keterangannya ada maaf, ada gangguan jaringan ke mesin server, data jawaban berhasil tersimpan. Jika muncul ini dikarenakan terputusnya atau down koneksi internet di tempat Bapak Ibu pada saat request ke server pusat. Ya, seperti itu. Jadi putus mungkin sempat RTO ya, mungkin sempat RTO beberapa saat, kemudian nyambung lagi, nah nanti muncul seperti ini. Cukup diklik ini aja Bapak Ibu, cukup klik tombol logoutnya saja, nanti Bapak Ibu boleh melakukan login kembali sebagai peserta. Seperti itu. Dan jawabannya pun tersimpan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait exam browser proktor Bapak Ibu ya, yang sebagai proktor. Mungkin nanti yang baru ya, ada yang baru ya dari jenjang SD sih khususnya, ada yang baru.
Dari Proctor yang baru ya, Proctor yang baru ya, bukan versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau versi aplikasinya tadi versinya 20.10.14 ya, tadi di komplain saya sama Mas Fijar, tidak ada yang baru ya aplikasinya. Iya, maksudnya Proctor baru ya, bukan versi aplikasi Proctor yang baru, bukan. Dijelaskan lagi Mas Fijar ya. Oke, saya coba menjelaskan lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait stage ya. Oke, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Fijar ya, cara mengetahui dia dapat dia lagi di stage berapa. Oke, jadi Bapak Ibu, memang saat ini kita kami masih belum bisa bukan belum bisa sih, maksudnya belum memberikan pembeda ya, belum memberikan pembeda pada setiap stage ya, pada setiap saya nyebutnya tangga aja kali. Jadi ada 3 tangga ya, 3 tahapan berbeda ya. Jadi cara gampangnya Bapak Ibu setelah login, sebagai peserta ya, setelah login, Bapak Ibu langsung ke panel daftar soal ya yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi kan ada, kalau nggak salah itu urutannya itu barengan sama informasi soal, kemudian ada waktu. Nah sebelahnya itu ada panel daftar soal. Nah itu diklik. Setiap stage itu diklik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui stage pertama itu Bapak Ibu dapat berapa. Iya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi step stage-nya itu Bapak Ibu mencatat jumlahnya. Ya, jadi ini contohnya. Ini di sini Bapak Ibu stage pertama itu dapat jumlah soalnya 12. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Karena setiap orang itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda setiap stage-nya. Jadi dicatat, ini contohnya ini stage pertama ini 1 sampai 12 ya. Jadi dicatat. Nah, setelah 12 itu kan akan lanjut ya. Akan lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya. Dan jumlah soal yang didapat pun berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang 25 soal, ada yang cuma 19 soal ya. Jadi dicatat saja dan memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nggak usah bingung. Kok ini dapatnya segini, kok dapatnya segini gitu ya. Jadi memang berbeda-beda setiap peserta mendapatkan jumlah soalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ke nomor 12, itu kalau di Sun Browser kliennya itu nanti dia ada loading pack-nya Bapak Ibu ya. Loading pack. Nah itu akan langsung ke stage berikutnya. Seperti ini. Stage kedua. Ya. Nah di sini contohnya ini saya dapat dari nomor 13 sampai nomor 21. Ya seperti itu. Terus nanti sampai ke stage 3 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, setiap stage-nya Bapak Ibu catat jumlah soalnya biar tidak bingung. Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang, seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Fijar, bahwa ketika Bapak Ibu sudah pindah stage, Bapak Ibu tidak bisa balik ke stage sebelumnya. Ya, tapi kalau untuk pindah soal, Bapak Ibu juga hanya bisa berpindah soal di stage yang lagi Bapak Ibu kerjakan. Misalkan Bapak Ibu ada di stage pertama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah soal nomor 1 sampai 12. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Bisa pindah soal di dalam stage-nya saja, di dalam stage yang sedang Bapak kerjakan. Untuk pindah soalnya sendiri Bapak Ibu tidak bisa menggunakan panel daftar soal. Ya, jadi panel ini untuk MSAT ini fungsinya hanya untuk melihat jumlah soalnya saja. Beda dengan yang CBT. Kalau yang CBT Bapak Ibu bisa mengklik atau bisa langsung lompat nomor ya, bisa langsung lompat nomor. Tapi kalau yang untuk MSAT ini Bapak Ibu tidak bisa dari daftar soal, bisanya dari tombol yang ada di bawah, kalau nggak salah selanjutnya atau kembali, dari situ Bapak Ibu untuk pindah soalnya, ya tidak bisa dari panel daftar soal. Kemudian untuk yang ada di sini pembedanya Bapak Ibu ya, kayak checklist seperti ini ada D. Untuk B ada ini, untuk B, D ini soal PG Bapak Ibu ya, atau pilihan ganda Bapak Ibu ya, soal pilihan ganda. Kalau seperti ini
soal misalkan kayak drop down ya atau multi tab dan yang lain atau esai seperti ini. Kalau yang kosong ini nih biasanya soal yang kombinasi Bapak Ibu ya, misalkan kombinasi PG dengan esai. Kalau hanya salah satu sisi dijawab, nanti muncul seperti ini, kosong. Jadi harus keduanya dijawab agar muncul tanda centang di sini. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai ke stage terakhir atau stage 3, Bapak Ibu akan tampil seperti ini, ya, konfirmasi tes, ya. Ini harusnya muncul, harusnya Bu ya, Bapak Ibu ya, harusnya muncul di stage terakhir Bapak Ibu, di stage 3, ya, tidak boleh muncul di setiap stage ya. Nah ini untuk saat ini hanya masih muncul di stage 3 saja. Mungkin nanti kedepannya kita masih membicarakan untuk pembeda setiap stage ya, apakah harus setiap stage itu klik selesai dulu atau bagaimana, nah itu nanti masih perbincangan Bapak Ibu ya. Untuk saat ini tombol selesainya ini hanya muncul di stage terakhir, di stage 3. Nanti setelah Bapak Ibu selesai tes, nah muncul seperti ini ya, akan menyimpan otomatis laporan individunya. Ya, baru klik tombol kembali ke halaman login. Ini kita ubah Bapak Ibu ya. Kalau itu kan klik simpan ya, klik simpan. Sekarang kita ubah namanya klik kembali ke halaman login peserta. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Fijar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang Mas Anas nih. Ya, Bapak Ibu, untuk besok Bapak Ibu terkait user proktor dan user peserta, gitu ya, itu akan kita bagikan pukul 7 WIB, gitu ya. Jadi Bapak Ibu besok melihat username password proktor maupun peserta itu bisa lihat di menu data pendukung pada pukul 7 WIB ya, 7 pagi ya Bapak Ibu ya, AM ya AM. Nah, dan juga untuk akses peserta Bapak Ibu yang membagikan adalah tim teknisnya atau yang bertugas sebagai proktornya. Jadi besok di setiap masing-masing proktor gitu ya, masing-masing proktor itu akan ada yang namanya username password untuk CBT Sync Web gitu ya, untuk CBT Sync Webnya, dan yang satunya lagi adalah username password peserta. Nah, username password peserta dibagikan masing-masing tim teknis. Seperti yang tadi disampaikan terkait dengan skenario, masing-masing proktor itu akan ada 20 peserta. Gitu ya, masing-masing proktor akan ada 20 peserta. Maka si proktor tersebut wajib membagikan 20 username password peserta ke pesertanya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jenjang SMA, contoh tadi ada 2 proktor, maka di web UBKD-nya masing-masing proktor ini akan ada 20 username password yang berbeda. Jadi dibagikan masing-masing ke sekolah yang bersangkutan atau proktor yang peserta bersangkutan gitu ya, kepada peserta yang bersangkutan. Gitu ya, masing-masing username passwordnya. Gitu ya, akan kita buka pukul 7, jadi Bapak Ibu sudah bisa membagikan gitu ya. Sebelum dimulai acara itu sudah bisa membagikan username passwordnya ke peserta. Seperti itu. Nah, besok di menu data pendukung juga akan kami sediakan menu untuk downloadnya. Itu akan kami sediakan menu downloadnya. Dan untuk Bapak Ibu di koordinator kabupaten untuk Bapak Ibu koordinator kabupaten kota ataupun Bapak Ibu tim teknis provinsi, besok Bapak Ibu koordinator dan juga Bapak Ibu dari tim teknis juga bisa melihat untuk akun proktornya dan akun pesertanya gitu ya, bisa melihat juga gitu ya. Jadi bisa untuk misalnya terdapat satu dan lain hal proktornya off atau tidak ada gitu ya, atau misalnya tidak ikut dalam kegiatan ini, itu bisa koordinator atau provinsi saling berkomunikasi untuk mencarikan penggantinya untuk membagikan
username proktor dan username password pesertanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami ingatkan kembali, besok jam 7 itu sudah kami buka, jam 7 WIB sudah kami buka akses username password proktor maupun peserta di menu data pendukung. Pukul setengah 8 Bapak Ibu, setengah 9 Bapak Ibu untuk tim teknis proktor itu sudah siap-siap gitu ya, karena pukul 9 kita akan mulai acara untuk sedikit menyampaikan ke peserta terkait perbedaan yang tadi MSAT seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, akan saya kembalikan lagi ke Bapak Eviana Kamudin. Ya. Baik, terima kasih Mas Fijar sama Mas Anas. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang tadi sudah menyimak penjelasan teknisnya untuk simulasi bisa memahaminya dengan baik sehingga besok tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang prinsip ya terkait dengan apa dan bagaimana tugas teman-teman untuk melaksanakan simulasi. Perlu kami tegaskan teman-teman bahwa simulasi yang akan kita laksanakan besok itu memang belum menggambarkan ujian yang sebenarnya. Tetapi paling tidak teman-teman proktor khususnya sebagai peserta nanti mengetahui kira-kira ujian ini atau asesmen ini bentuknya seperti apa, kemudian bentuk-bentuk soalnya seperti apa, dan bagaimana cara menjalankan aplikasinya. Itu paling tidak itulah yang teman-teman besok harus pahami sehingga ketika teman-teman secara empirik, secara langsung melakukan, ketika nanti melakukan sosialisasi ke teman guru yang lain ataupun kepada siswa, teman-teman sudah punya pemahaman yang baik. Jadi bisa disampaikan kepada siswa khususnya. Pada kegiatan simulasi besok, itu kita kegiatannya hanya satu event ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya melakukan satu kali ujian, sudah selesai. Nanti pada ujian yang sebenarnya tidak ya teman-teman. Pada ujian atau asesmen yang sebenarnya nanti, siswa itu akan menempuh paling tidak ada empat jenis asesmen. Dan dilaksanakannya selama 2 hari. Berturut-turut nanti pada ujian atau asesmen yang sebenarnya. Jadi hari pertama itu nanti siswa akan memperoleh 2 kali asesmen. Yang pertama literasi membaca, nanti sesi keduanya adalah survei karakter. Pada hari kedua, nanti siswa akan memperoleh 2 asesmen lagi, yaitu numerasi, dan sesi keduanya adalah survei lingkungan belajar. Itu nanti kalau ujian atau asesmen yang sebenarnya. Tetapi kita belum memungkinkan ya ketika melakukan simulasi dengan pola jadwal seperti itu, karena kita masih memiliki banyak keterbatasan waktu. Jadi besok itu mungkin ada teman-teman yang memperoleh soal AKM hanya literasi membaca saja gitu ya Mas Bijar ya. Mungkin juga ada sebagian peserta besok yang soalnya itu numerasi saja. Itu enggak jadi soal teman-teman, enggak jadi masalah karena untuk sistem ujiannya sama, hanya kontennya saja yang berbeda. Jadi jangan ada pertanyaan besok kok saya dapat membaca, rekan sebelah saya dapat numerasi. Itu memang sengaja kami buat seperti itu. Jadi sudah diacak sedemikian rupa, jadi sebagian teman ada yang numerasi, sebagian juga ada yang literasi. Itu kira-kira gambarannya ya. Jadi nanti memberikan pemahaman kepada siswa, itu harus diberikan penjelasan tambahan tadi, bahwa nanti ujian sebenarnya 2 hari, bukan 1 hari seperti sekarang. Itu saya kira yang harus digarisbawahi, dimohon teman-teman besok menyiapkan alatnya, menyiapkan jaringannya ya, yang memadai sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala teknis. Dan sebelum nanti kita akhiri acara koordinasi ini, ada hal yang penting yang tidak boleh dilewati, yaitu tentang kelengkapan administrasi. Mengapa kami harus sampaikan? Karena dari hasil kegiatan-kegiatan kami sebelumnya, ini kami agak sedikit terkendala ya, untuk memberikan semacam kompensasi kepada rekan-rekan yang bergabung dalam kegiatan ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa nanti teman-teman yang bergabung, tim teknis itu ada nanti kompensasinya. Termasuk juga teman-teman yang menjadi peserta itu ada juga kompensasinya. Tetapi untuk memperoleh kompensasi itu, apakah berupa nanti sedikit uang transport atau honorarium, ataupun kuota internet,
itu syarat dan ketentuannya berlaku. Untuk itu mohon teman-teman sejenak bisa menyimak dulu penjelasan dari Mas Putra apa yang harus dipenuhi ya untuk bisa teman-teman nanti diberikan kompensasi yang seharusnya gitu ya kami berikan ke teman-teman walaupun tidak banyak. Silakan Mas Putra. Sini aja. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini sekali lagi kita kita terangkan lagi untuk keperluan administrasi kelengkapannya. Salah satunya, salah banyaknya bukan salah satunya. Kemarin kita sudah mengeluarkan ini ya, rekap kelengkapan ini tiap peserta, tiap tim tenis dimohon untuk saling mengecek ya. Ada catatannya, hanya lengkapi data sesuai undangan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu tim teknis itu tidak misalkan tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi persiapan asesmen nasional, itu nggak perlu mengupload. Jadi biarkan saja seperti ini. Tapi ketika di kegiatan TOT atau di kegiatan SSK kemarin itu kalau mengikuti wajib mengupload kelengkapannya, antara lain surat tugas, materi, absen, dan menyesuaikan email Zoom yang dipakai untuk login dan email Zoom yang terdaftar di web UBKD. Itu disamakan. Kemarin banyak ya yang tidak sesuai. Ini saya ikut Zoom tapi kok masih belum tercentang. Itu kenapa? Karena emailnya tidak sesuai. Yang untuk Zoom sama yang terdaftar di web UBKD. Jadi tinggal disamakan saja sebenarnya. Seperti itu. Terus ada juga yang permasalahannya saya sudah mengupload materi tapi kok masih belum, masih silang merah gitu. Itu permasalahannya biasanya di sini. Jadi di berkas materi pilih kegiatannya, salah satunya kegiatan yang diikuti sesuai undangan, upload. Nah di sini jenis berkasnya itu dipilih ya. Kalau surat tugas dipilih surat tugas, kalau itu adalah resume atau materi dipilih materi. Jangan di surat tugas tapi diupload semuanya. Itu nanti pasti akan di rekapnya ini akan tersilang merah. Itu saja sih intinya untuk mengupload kelengkapannya itu. Terus untuk mekanisme besok, besok akan dibagi ke ini ya, ke masing-masing kabupaten akan dipecah masing-masing ke breakout room untuk mengawasi atau mendampingi pelaksanaan simulasi skala besar ini di kabupaten kotanya masing-masing. Mohon yang sudah mendaftarkan peserta simulasi untuk besok segera didistribusikan untuk user, segera didistribusikan untuk username dan passwordnya, karena dari hasil yang rekap tadi masih banyak yang belum login. Itu kemungkinan ada 2 sudah dibagikan tapi pesertanya belum login. Yang kedua memang belum didistribusikan, baru didaftarkan saja. Jadi sebisa mungkin ini kan pelaksanaan sudah tinggal besok nih. Jadi segera didistribusikan ke pesertanya masing-masing. Biar pesertanya bisa login dan bisa mengikuti pengumuman di web dan melengkapi data-datanya yang diperlukan. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Ya, ini kan
masih banyak pertanyaan kok banyak yang belum terkirim. Nah, itu yang baru kami kirim hanya baru yang kegiatan SSB tahap pertama. Untuk TOT, SSK dan yang SSB yang kemarin itu sosialisasi itu belum, karena kita masih validasi datanya, kelengkapan datanya. Untuk kelengkapan datanya, kemarin kan kita ya waktu kegiatan SSK kemarin kita sepakati bahwa hari Senin kemarin kita kasih waktu 1 minggu untuk kelengkapan datanya. Itu sebenarnya itu datanya sudah per tadi malam sudah kita tarik, jadi untuk perubahannya sebenarnya sudah tidak kita akomodir lagi ya, karena kita akan segera melakukan transfer ya, karena kita dikejar waktu untuk pelaporan juga. Lalu untuk yang biar untuk mempercepat lagi untuk kelengkapan administrasi kegiatan SSB ini sesegera mungkin dilengkapi ya. Mudah-mudahan di minggu ini sudah bisa kita eksekusi. Cuman mohon sekali lagi kita mohon waktu karena mengingat banyaknya peserta yang harus kita selesaikan. Kemarin itu kita sudah melakukan eksekusi pengiriman honor itu dari seminggu kemarin, cuman masih ada laporan terkirim baru kemarin baru terkirim. Itu mungkin karena kita masih ada antrian dan ada validasi dari CMS banknya ya. Jadi semacam itu, mohon bersabar dan segera lengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Evi. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami hormati, demikian acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman tim teknis yang sudah mengikuti dengan seksama acara koordinasi pagi ini sampai dengan siang. Dan kami mengharapkan teman-teman besok masih bisa bergabung ya untuk bisa memandu acara pelaksanaan simulasi, di mana tugas teman-teman adalah sebagai proktor. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Proteknas ya sudah membantu kami menjadi host ya untuk pertemuan kali ini, dan juga mohon bantuannya besok masih tetap bisa membantu kami untuk bisa memandu acara Zoom meeting ini. Mohon maaf barangkali apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi besok pagi. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.